Oke, sekarang kita coba bahas soal untuk nomor 2. Jadi ini adalah soal kombinasi antara dinamika, hukum Newton, dinamika ya gerak benda pada bidang miring dengan usaha. Oke, jadi ini nanti kalian akan butuh beberapa konsep. Oke, langsung masuk aja. Seseorang menarik balok seberat 10 kilogram. Jadi kita punya di sini balok berat massa. Oh, maaf, kok seberat? Kan seberat ya, dengan massa ya, dengan massa. Atau mungkin saya antara harusnya atau seberat ini 10 Newton ya. Oke, dengan massa lah kita buat 10 kilogram ya. Oke, dengan menggunakan katrol pada bidang miring. Dengan theta sama dengan 30 derajat. Seperti tampak pada gambar di samping. Jika katrol dan talita bermassa serta balok berpindah sejauh 4 meter, jadi mungkin baloknya berpindah sejauh 4 meter ya. Oke, kita buat semuanya ini 4 meter, gambarnya tidak proporsional, tapi oke. Kita paham maksudnya ya. Sepanjang bidang miring dengan laju yang konstan. Nah, ini mohon diperhatikan dengan laju yang konstan. Artinya, balok tadi selama bergerak sejauh 4 meter, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan. Itu artinya apa? Iya, percepatannya berarti di sini 0. Kalau percepatannya 0 berarti yang berlaku apa? Hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Ingat, bahwasanya hukum Newton itu berlaku juga tidak hanya pada benda yang diam, hukum Newton yang pertama ya, tetapi juga berlaku pada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatannya tidak berubah ya. Jadi soalnya sudah lebih gampang. Tentukan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut jika permukaan bidang miring tersebut licin dan jika permukaan bidang miring tersebut kasar dengan mu s dan mu k. Nah, di sini diberikan mu s dan mu k. Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti? Apa kita menggunakan mu s atau kita menggunakan mu k? Ini sengaja saya berikan uh, mu s dan mu k agar mahasiswa kelihatan nih, paham nggak nih mu s itu apa, mu k itu apa? Oke, kita coba. Oke, kalian pause dulu, kalian kerjakan masing-masing, lalu nanti kembali lagi ke video ini. Oke, kalau sudah di-pause, kita lanjut. Kita lihat ya, seorang menarik balok dengan massa. Oke, karena ini kasusnya adalah apa namanya bidang miring, dinamika, berarti di sini kita perlu menggambarkan diagram gaya. Oke, kita lihat ya, berarti tadi ini ditarik ya, ditarik. Berarti kita dapatkan F-nya tuh ke arah sana. Ini F. Nah, ditarik ya. Lalu kita punya apa? Kita punya di sini gaya normal. Ingat menggambar ini saya nggak tahu nih. Sebentar. Nah, ingat untuk menggambarkan gaya normal itu kita harus buat apa namanya? Tegak lurus dengan bidang miringnya ya. Ini bidang miring kita ini berarti tegak lurusnya kan di sini nih. Lihat nih, perhatikan 90 derajat ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan, berarti tinggal kita gambarkan seperti ini. Ini adalah gaya normal kita ya. Oke, ini adalah N kita. Lalu bagaimanakah gaya beratnya? Gambar di gaya beratnya berarti tegak lurus ke bawah. Oke. Ya, kira-kira begini. Tegak lurus ke bawah berarti gini ya. Oke, nah ini jangan sampai salah. Ya, ini saya hapus dulu bagian yang ini. Oke, ini adalah W kita. Saya kurang, karena ini software baru, saya coba nyoba software baru, jadi masih agak gago ya. Ini W-nya ya. Nah, itu artinya kita punya ya, masih ingat ya, untuk menggambar aduh ini harusnya dari tadi nih. Ya, kira-kira begini ya. Berarti kita punya untuk komponen, saya buat gambar hijau deh. Ya, komponen W-nya ke arah sini. Lalu kita punya juga kira-kira ini, oke, kira-kira seperti ini. Ini panjangnya harusnya tetap ya, tapi oke lah.
biar nggak terlalu memakan waktu. Ini harusnya gambarnya pas ya. Oh, kurang. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Saya kurang pandai menggambar di software ini. Kita coba dulu. Ya, ini adalah theta kita, berarti ya theta kita di sini berarti kita dapat ya ini adalah W sin theta kita dan ini adalah W cos theta. Ya, W cos theta kita bagian yang ini. Oke. Oke, jadi perhatikan di sini kita punya F ke arah kanan dan kita punya W sin theta ke arah kiri. Oke, ada satu hal yang belum saya sampaikan. Trik dalam pengerjaan soal-soal di bidang miring adalah buatlah koordinat sumbu XY juga dalam bidang miring tersebut. Jadi kalau seumpamanya nih, kita punya kalau bidang datar, dalam bidang datar sumbu XY-nya kan seperti ini ya, X ke kanan, Y ke atas, kan gitu ya. Jadi kalau dalam bidang miring, kita buat sekarang X-nya ke sana, jadi sumbu X, dan ke atas itu adalah sumbu Y. Nah ini trik untuk memudahkan kita dalam mengerjakan atau dalam melihat gambar diagram gayanya. Nah perhatikan, sekarang kita sepakati, kalau ke arah kanan, ini kita ambil arah kanan sekarang dalam bidang miring ini ya. Kalau ke arah kanan dia berarti positif, kalau ke arah kiri berarti negatif. Nah perhatikan W sin theta itu ke sini. Ya kan? Ini adalah W sin theta. Bisa kita proyeksikan ya, ini kita proyeksikan ke sini. Berarti kita punya sekarang sigma F kita. Oke, kita lihat ya. Kita tinjau sumbu X. Kita tinjau sumbu X terlebih dahulu. Kita punya. Nah, perhatikan karena di sini laju yang konstan itu artinya apa? Hanya sama dengan 0. Maka kita punya di sini sigma F itu sama dengan 0, sigma Fx ya. Ya. Oke, sigma itu berarti jumlahan. Jumlahan berarti jumlahan dari apa? F dan W sin theta. Berarti kita punya F dikurang W sin theta sama dengan 0. Karena tadi di permukaan bidang miring tersebut licin, maka kita tinggal buat F sama dengan W sin theta. Ya kan? Dimana W itu adalah mg sin theta. Ya. Oke, itu sama dengan M-nya tadi adalah 10, kali G-nya seumpamanya 10, sin theta-nya sin 30. 100 kali setengah berarti kita dapat 50 Newton. Ini F jika bidang miringnya tersebut licin. Nah, ini sigma Fx ya. Nah, Pak, bagaimana dengan sigma Fy? Oke, kita tinjau dulu. Tinjau sumbu Y. Nah, kita punya sigma Fy sama dengan 0. Nah, hanya justifikasinya di sini berbeda. Kenapa sigma Fy-nya sama dengan 0? Perhatikan. Kalau ini tadi sama dengan 0 karena V sama dengan konstan. Nah, kalau di sini justifikasinya adalah karena benda atau balok tidak bergerak di sumbu Y. Jadi justifikasinya seperti itu ya. Oke, bisa? Kita lanjut. Nanti kita punya sigma Fy. Lihat, kita sepakati Y-nya ke arah atas dan yang ke bawah ke arah negatif. Berarti kita punya N, ini N, lalu ke bawah adalah W cos theta. Berarti N kurang W cos theta sama dengan 0. Maka kita dapat di sini N sama dengan W cos theta atau Mg cos theta. Hanya saja di sini N-nya tidak begitu kita butuhkan. Kenapa? Karena yang ditanya itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi, usaha dia selama menggerakkan balok tadi ya. Oke, jadi untuk mendapatkan usahanya tinggal kita masukkan W ya. W itu sama dengan usaha ya. W sama dengan F karena bendanya bergerak di sumbu X berarti Fx gitu ya. F di sumbu X maksudnya gitu ya. Fx lalu kita punya delta S lah, saya buat delta S itu adalah, ini adalah perpindahan. Oke, ternyata pakai software ini lebih asik, tulisan saya bisa lebih smooth ya. Oke.
Nah, W sama dengan Fx delta X, di mana delta X tadi perpindahannya adalah 4 meter, ya. Kita lihat lagi di soal kita, perpindahannya adalah 4 meter. Berpindah sudah 4 meter, berarti ya udah tinggal kita tuliskan, tadi Fx-nya adalah 50 kali 4 meter. Ya, maka kita dapat di sini sekarang adalah 200 joule satuan watt. Oke, atau kita buat Newton meter, ya. Satuannya, atau Newton meter itu sama dengan joule, boleh ya. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan jika bidang miring tersebut licin. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana jika bidang miringnya tadi adalah kasar. Ya. Kita tinjau B ya. Saya buat ini sekarang. Bidang miring tersebut sekarang kasar. Bidang miring kasar. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Oke. Kita lihat. Sama, karena kasusnya adalah kecepatannya konstan, maka kita tinjau untuk sumbu X. Kita punya tadi sigma Fx sama dengan 0. Kita tinjau lagi gambar kita. Perhatikan. Nih. Ya. Namun di sini kasus yang terbaru adalah kita punya sekarang gaya gesek kinetik. Oh, saya sudah sebutin lagi. Kita punya sekarang gaya gesek, yaitu ke arah gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan geraknya ya. Maka kita buat, sekarang gaya geseknya kita ambil, saya ambil warna kuning ini ya. Kelihatan nggak tuh? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ke sini saya buat di sini. Nah, ini adalah F, gaya gesek F kecil ya. Ada gaya gesek. Jadi kalau kita tinjau F-nya sekarang sigma Fx-nya ada F ke arah kanan, ada W sin theta ke arah kiri, dan ada gaya gesek ke arah kiri. Sudah kebayang ya bagaimana bentuk persamaan kita nantinya ya. Oke, jadi kita punya sekarang, oke, semoga masih bisa diikuti tadi. Kita punya sekarang F-nya ke arah kanan, lalu kita punya W sin theta ke arah kiri minus, lalu kita punya minus karena ke arah kiri tadi gaya gesek itu sama dengan 0 ya. Maka kita punya di sini F sama dengan W sin theta ditambah F. F di sini adalah gaya gesek. Nah, perhatikan, ini saya sengaja berikan di soal mu S dan mu K. Ya, mu S itu adalah gaya gesek statis dan mu K itu adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang ketika benda bergerak, sedangkan gaya gesek statis itu adalah gaya gesek atau gaya yang menahan benda sesaat dari tidak bergerak sampai sesaat akan bergerak, gitu ya. Nah, karena sekarang benda kita bergerak, maka otomatis yang kita gunakan adalah mu K, ya. Jadi gaya gesek kinetik, gitu ya. Oke, berarti mu K dikali N, ya. Jadi kita punya mg sin theta tambah mu K N. N tadi kita dapat dari mana? Kita bisa dapatkan dari yang ini, N, mg cos theta. Ya, sama aja sebenarnya dengan yang tadi. Kita langsung bisa buatkan mg cos theta. Ya, nah dari sini tinggal kita masukkan aja mg sin theta-nya. Ya, ini tadi 50. Mu K-nya tadi 0,1. G-nya 10. 10. Cos theta-nya cos 30 ya. Cos 30 itu berapa tuh? Setengah akar 3. Ya, nanti tinggal kalian kalkulatorkan aja. Hasilnya langsung adalah 50 ditambah kira-kira 8,66 ya. Dan hasil akhirnya adalah kita dapatkan sekarang sama dengan 58,66 Newton. Ya. 66 Newton. Nah, seperti biasa yang ditanya adalah usaha. Maka W sama dengan Fx delta S. Fx-nya tadi adalah 58,66
delta S-nya adalah perpindahannya tadi adalah sejauh 4 meter, maka kita dapatkan hasilnya adalah 234,68 joule ya. Jadi berbeda. Lihat usaha yang digunakan jika bidang miringnya licin itu hanyalah 200 joule. Namun jika bidang miringnya kasar, kita membutuhkan usaha ekstra untuk menarik balok tadi. Ya, ini adalah solusi untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3.